Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat dengan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar seperti fase awal. Hal ini karena angka penularan COVID-19 di ibu kota masih tinggi. Kita langsung bergabung bersama rekan Yusrin Zata melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta. Zata, apa yang melatar belakangi kembali diberlakukannya PSBB total? Ya, setidaknya ada 3 hal yang mendasari Pemprov DKI Jakarta ini menarik rem darurat diberlakukannya kembali PSBB total di ibu kota. 3 hal tersebut adalah angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, dan juga keterpakaian ruang ICU khusus COVID-19. Di mana tadi dalam pernyataan persnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan jika Jakarta ini dalam kondisi darurat, di mana tadi Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menarik rem darurat, di mana DKI Jakarta ini terpaksa untuk kembali menerapkan PSBB awal pandemi dulu, di mana bukan PSBB transisi, namun PSBB dengan pembatasan yang lebih ketat seperti pada periode Maret hingga April 2020 lalu. Seperti karena hari ini dilakukan karena melihat jika saat adanya PSBB total pada awal pandemi dahulu, ini data menunjukkan jika kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini menurun. Tadi hal ini diputuskan saat Gubernur DKI Jakarta melakukan rapat Forkopimda dengan gugus tugas COVID-19 di DKI Jakarta, di mana tadi sepakat untuk menarik rem darurat dan akan terapkan sesuai dengan arahan Presiden untuk belajar, beribadah, dan juga bekerja dari rumah. PSBB total ini akan mulai diberlakukan mulai 14 September 2020 mendatang atau pada hari Senin mendatang, di mana ada 11 bidang esensial yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi namun dengan kegiatan minimal dan juga ada pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam PSBB total nantinya ini tempat hiburan ini ditutup, kemudian kegiatan belajar dilakukan di rumah, usaha makanan diperbolehkan namun tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di lokasi karena tempat makan ini disinyalir menjadi salah satu lokasi penularan COVID-19. Kemudian tempat ibadah raya ini ditutup, namun tempat ibadah lokal di komplek atau kampung ini masih boleh dibuka. Dengan catatan pengecualian kawasan kasus tinggi, kegiatan ibadah ini harus dilakukan di rumah. Kegiatan publik dan juga kemasyarakatan yang sifatnya pengumpulan massa ini juga tidak boleh dilakukan. Untuk transportasi umum juga dibatasi jumlah dan jamnya. Untuk di DKI Jakarta sendiri ganjil genap ditiadakan, namun bukan berarti masyarakat ini bebas untuk berpergian dengan kendaraan pribadi. Karena tadi Anies Baswedan menyatakan jika kondisi di ibu kota ini dinyatakan lebih darurat dari masa awal pandemi COVID-19 dulu. Untuk mekanisme pelaksanaan dari PSBB total ini masih akan dibahas dengan pihak-pihak otoritas, dan untuk periode selama berapa lama PSBB total ini akan diberlakukan masih akan dibahas nantinya. Dan tadi Gubernur DKI Jakarta menegaskan kepada masyarakat jika jangan keluar rumah jika tidak terpaksa dan jangan keluar dari Jakarta jika tidak mendesak. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers tadi. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Iqbal. Ya, Zata, kemudian fasilitas kesehatan nanti akan ditambah. Bagaimana mekanismenya? Ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga telah memetakan jumlah pasien COVID-19, tingkat kesembuhan dan juga kematian, serta kapasitas tempat tidur yang diperlukan dalam pola penambahan kasus di DKI Jakarta akhir-akhir ini, di mana hasilnya Pemprov DKI ini menyatakan jika tambahan tempat tidur hingga 5.500 unit ini tidak akan cukup menampung pasien COVID-19 hingga Desember 2020 tanpa adanya intervensi sosial. Ini juga salah satu yang melatar belakangi ditariknya rem darurat, yaitu dengan menerapkan PSBB total oleh Pemprov DKI Jakarta, di
di mana tadi Anies Baswedan mengatakan jika Pemprov ini dibantu dengan rumah sakit swasta menargetkan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan hingga 4.807 yang ditargetkan akan tercapai pada 6 Oktober mendatang dengan adanya pembatasan sosial. Kemudian tadi Pemprov DKI Jakarta juga akan mendatangkan tenaga kesehatan profesional untuk penanggulangan COVID-19 sejumlah 1.174 orang tenaga kesehatan ke DKI Jakarta untuk membantu menanggulangi dan juga percepatan penanganan COVID-19 di ibu kota. Iqbal.